Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di maqalah yang ke-28, tepatnya di halaman 8 baris yang ke-6 dari atas. Mungkin jamaah yang membuka kitab di halaman 8 baris yang ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishrun. Nasihat yang ke-28. An Abi Bakr, dari Abu Bakar Dulfin bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullah ta'ala. Dari Abu Bakar Dulf bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullah ta'ala. Baghdadiyu al-mauladu al-mansya'u sahibal Junaid wa man fi isrihi malikiyul madhabi. Jadi beliau ini Abu Bakar Dulf bin Jahdar Asy-Syibli, beliau itu dilahirkan dan tumbuh besar di Baghdad. Sahib al-Junaid, beliau itu sahabatnya Imam Junaid al-Baghdadi, sahabat atau seangkatan begitulah ya di masanya Imam Junaid al-Baghdadi. Wa man fi isrihi, dan orang-orang yang berada di zamannya, beliau itu bermadhab Maliki. Asyar sab'an wa thamanina sanatan, beliau itu berusia sab'an 7 wa thamanina 80, berarti 87 tahun usia beliau. Wa mata sanata arba'in wa thalathina wa thalathimi'atin, dan beliau itu wafat pada tahun 334 Hijriah, berarti abad ke-4 ya. Wa qabruhu bi Baghdad, dan beliau dimakamkan atau kuburan beliau di Baghdad. Wa huwa min udhama'il 'arifin billahi ta'ala, beliau itu ya Abu Bakar Dulf bin Jahdar Asy-Syibli ya, beliau itu merupakan pembesarnya orang-orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu maqalah atau nasihat yang sangat bermakna dari satu ulama besar di zaman masanya Imam Junaid al-Baghdadi gitu ya, di mana Imam Junaid itu merupakan ulama besar di bidang ilmu tasawuf yang menjadi rujukan khususnya bagi azwajah ya, Nahdlatul Ulama itu dari bidang tasawufnya, yaitu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Terus juga Abu Hamid al-Ghazali, jadi yang terkenal dengan kitabnya salah satunya Ihya Ulumuddin, itu di bidang tasawufnya. Nah, terus di bidang fikihnya yang mayoritas kita ikuti mazhab Imam Syafi'i. Dari akidahnya yaitu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari, terus kemudian Abu Mas'ud al-Maturidi. Itu kalau kita bicara tentang masanya Imam Junaid al-Baghdadi, yang mana Abu Bakar Asy-Syibli tadi yang disebutkan di atas itu dalam kitab
At-Tabaqat itu dijelaskan, beliau itu termasuk pembesar ulama di zamannya. Tiada banding, tiada tanding masa itu. Maka beliau itu menjadi guru juga ulama-ulama besar di masanya. Sampai ini disebutkan Sohibal Junaid, sahabatnya Imam Junaid. Ya, Junaid al-Baghdadi yang menjadi rujukan ulama tasawuf di masa zaman dan masa-masa sekarang. Ya. Terus kemudian beliau itu usianya 87 tahun. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita apa yang beliau sampaikan. Wa bin udumai arifi billah, dan beliau itu luar biasa menjadi pembesar orang-orang ma'rifat kepada Allah. Orang yang sudah mengenal kepada Allah, beliau itu termasuk pembesar-pembesarnya. Banyak sekali orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, namun dari pembesar atau tokoh orang-orang ma'rifat, salah satunya adalah beliau. Beliau berkata, fi munajatihi, dalam munajatnya. Artinya ketika beliau menyampaikan dalam munajatnya, ya seperti ada dialog begitu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tingkatannya sudah ma'rifat, betul-betul sudah mengenal Allah. Jadi pergerakan dalam aktivitas beliau itu tentu semuanya itu atas kehendak Allah, dan semuanya itu dibawa ke Allah, dan semua itu tidak ada lain kecuali sudah hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilahi ya Tuhanku, inni uhibbu an ahabba laka jami'a hasanati ma'afakri ay ihtiyaji lil hasanati wa dha'fi ay ajzi an iktharil ibadati. Kata beliau, wahai Tuhanku, seperti kayak ngobrol begitu aja ya. Inni uhibbu an ahabba laka, sesungguhnya aku itu menyukai memberi kepadamu seluruh kebaikan-kebaikanku. Jadi semua amal ibadah yang beliau lakukan, semua amal kebaikan apapun itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari setiap waktu beliau, ya, setiap kesempatan beliau, pastinya setiap aktivitas beliau itu pasti bernilai ibadah. Setidaknya diam beliau pun bernilai ibadah, karena terus zikir. Orang ma'rifat kan tidak luput dengan adanya zikir kepada Allah. Itu salah satu amaliyah bagi orang ma'rifat itu, di hatinya selalu ada Allah. Dimanapun, kondisi bagaimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun selalu ada Allah dalam hatinya. Kondisi dia senang, dia derita, atau mungkin dia lagi sedih, galau, selalu ada Allah di situ. Selalu Allah, ya Allah. Makanya hakul arifi at-tanau, gitu ya. Jadi tujuan orang ma'rifat itu memuji Allah. Ya anna hamal arifi rabbuhu la thawabu wa la jannatu. Karena sesungguhnya tujuan orang yang ma'rifat itu hanya Tuhan. Ya hanya Tuhannya, Rabbnya, bukan surga, bukan pahala, kan begitu. Ini yang sering diulang oleh Imam Nawawi pengarang kitab ini. Makanya gak heran ketika orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah, sudah kenal dengan Allah, situasi bagaimanapun yang dia rasa, yang ada selalu memuji Allah, yang selalu adalah bersyukur kepada Allah. Nah, bagi orang yang ma'rifat, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam kitab ini, beliau menyampaikan, ini uhibbu an ahbaraka. Jadi semua ibadah yang beliau lakukan, semuanya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain, tidak untuk yang lain, apalagi hanya karena selain Allah, termasuk manusia, termasuk lain-lain ibadah pengen dipuji, kemudian pengen disanjung dari semua itu jauh dari situ. Tapi beliau mengungkapkan langsung, disampaikan ke Allah, aku menyukai an-ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri al-ikhtiyaji li hasanat. Semua ibadah, amal kebaikan, semua yang peruntukan untuk Allah. Nah, ini yang menjadi belajar buat kita, orang-orang yang senantiasa sudah ma'rifat, kenal dengan Allah. Semua amal ibadahnya, apapun itu, artinya menjadikan segala aktivitas baik di rumah, ya. Terus kemudian kalau anak-anak di sini mungkin ada yang sekolah, berarti aktivitas di sekolah. Kalau ada yang nyantri, aktivitas di pondok. Bagi bapak ibu yang mungkin aktivitas di
tempat kerjanya, dimanapun itu dijadikan mulai dari niatnya dan segala macamnya, dijadikan berusaha untuk menjadikan segala aktivitasnya bernilai ibadah, dan itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Nah, itu kan satu pembelajaran yang luar biasa bagi kita untuk menjalani dalam kehidupan kita, bahwa segala aktivitas kita lakukan kita hanya peruntukkan untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Tidak peduli orang lain memujikan, apalagi menghina dan lain-lain, tidak peduli. Yang penting yang ingin didapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ibadahnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'al fakri ihtiyajil hasanat, beserta kefakiranku. Ihtiyajil hasanat, aku membutuhkan kepada kebaikan itu. Wa dha'fi ajzi an iktsaril ibadati, dan kelemahanku, yakni ketidakmampuan aku dalam memperbanyak ibadah. Itu beliau senantiasa ungkapkan kepada Allah, ya, karena minimnya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ketidakmampuan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan beribadah sangat tinggi, orang ma'rifat, orang berilmu, apalagi ulama besar, ya. Tapi apalah daya ketika kemudian tenaganya sudah mulai berkurang, ya, terus kemudian fisiknya, kemampuan dari kesempatan dan lain-lainnya begitu. Terus kemudian dari sisi hal yang lain, mungkin dari sisi kemampuan pun sangat minim gitu. Ada pengakuan walaupun sudah maksimal ibadahnya, tapi luar biasa merasa bahwa dirinya itu sangat lemah untuk memperbanyak ibadah. Wah, itu luar biasa. Berbeda kemudian kita ibadah merasa banyak ibadah. Tapi yang dicontohkan di dalam kitab ini sebagai apa yang beliau nasihatkan kepada kita semua, bahwa yang beliau adukan kepada Allah ketidakmampuan beliau untuk memperbanyak ibadah. Padahal level beliau, ya, ibadah sudah tak diragukan lagi. Level beliau, ya, dari sisi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur pun bisa beribadah, gitu. Dengan tidur beliau niat untuk meninggalkan maksiat. Dengan tidur beliau niat biar cepat tadi bangun sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Tidur pun bernilai ibadah. Belum lagi pas kondisi dia melek, gitu. Kondisi dia lagi bangun, nah, itu luar biasa, malah bernilai ibadah. Dan semua itu beliau akui bahwa sangat minim. Bahkan di sini wa dha'fi, kelemahanku, ajzi, ya tentu ketidakmampuanku gitu untuk memperbanyak ibadah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi bi hadfi harfi nida an dhahaba li ay tasmahani jami'a sayyati ma'inaka maulaya anni ay adabi. Maka bagaimana engkau tidak suka ya sayyidi, wahai junjunganku, wahai Tuhanku, bihadfi harfi nida, dengan kata sayyidi itu dengan membuang huruf nida. Asalnya itu ya sayyidi, ya, ianya dibuang, ya, dengan huruf nida itu membuang nama panggilan, ya wahai, gitu. Seperti Rabbana hablana min azwajina, Rabbana dzulamna, itu artinya Rabbana, ya Tuhanku. Aslinya ada ianya tapi dibuang, Rabbana, ya Tuhanku. Sayyidi bihadfi harfi nida, dengan membuang huruf nida. Andhabali, bagaimana engkau la tuhibu, tidak suka, wahai junjunganku, wahai Tuhanku, untuk memberi kepadaku tasmahi, mengampuniku. Nah, tasmaha yang dimaksud dijelaskan di sini, maksud dari andhaba itu ternyata ampunan kepadaku, kata beliau. Ampunan terhadap apa? Jami'a sayati, kepada seluruh kesalahan-kesalahanku. Jadi walaupun beliau ahli ma'rifah, ya, ahli ibadah, ahli ilmu sudah pasti, ya, ahli orang baik, ahli khair gitu, tapi beliau akui bahwa beliau itu banyak dosa. Jami'a sayati,
seluruh dosa-dosaku. Beliau yang senantiasa atas mahali, beliau sampaikan untuk senantiasa minta ampun kepada Allah. Ma'aginaka maulaya berserta maha kekayaanmu wahai maulaya Tuhanku. Ani an adabi, yakni dari menyiksaku. Jadi keagungan Allah, kebesaran Allah kepada hambanya, baik kemudian bisa mengampuni, baik kemudian bisa menyiksa, karena semua itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ beliau akui bahwa semua dosa-dosa beliau itu berharap dan minta kepada Allah untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ sudah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita dalam ibadah model apapun ya, situasi kayak gimana pun, kita peruntukkan hanya untuk Allah. Terus kemudian kita akui bahwa kita itu banyak dosa ya, banyak kesalahan. Nah, karena memang sudah jelas ya dalam kesalahan kita ya, makanya kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah yaitu yang segera bertaubat ya. Jadi tidak ada ceritanya kalau manusia itu tanpa dosa, pasti dosa itu ada. Nah, dengan begitu maka Allah beri kesempatan kita untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari yang beliau sampaikan ini yang menjadi perhatian kita bahwa semua yang sudah kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu harus betul-betul kita bawa ke Allah ya. Baik itu yang baik maupun yang buruk harus kita bawa ke Allah. Bagaimana caranya? Ketika kita beramal yang baik, diperuntukkan untuk Allah. Ketika kita udah berbuat buruk, berbuat dosa dan segala macamnya, kita bawa ke Allah dengan apa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu. Karena memang ini berkaitan ya, kalau kita lanjut, fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Maka sesungguhnya keburukan-keburukanku la tadurruka, tidak menjadikan bahaya buat engkau. Itu kata beliau. Seperti ada dialog begitu dengan Allah. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikanku la tanfa'uka, tidak memberi manfaat buatmu gitu. Buat engkau ya Allah gitu. Ini berkesinambungan dengan hadis Nabi dalam hadis Arba'in Nawawi itu ya, nomor 24. Itu hadis yang panjang. Ini anak-anak mudah-mudahan berjalan waktu bisa sampai selesai menghafal hadis Arba'in Nawawi, 42 hadis ya. Mudah-mudahan ya istiqomah. Selain menghafal Al-Quran, semangat juga menghafal hadis gitu ya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung meriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman terhadap diriku, maka aku jadikan juga wajahku, dan aku jadikan juga keharaman di antara kalian semua, yaitu berbuat dolim. Fala tadzalamu, maka janganlah berbuat dolim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua itu sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Ya ibadi kullukum 'arid illa man tasabu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kalau kita kaji ini luar biasa. Ya ibadi
innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguh kalian itu berbuat dosa. Ini ya berkesinambungan dengan yang disampaikan di dalam kitab ini. Berbuat dosa malam dan siang, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampun kepada aku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian semua. Ya ibadi innakum duri la tadurrukum wala tablughu naf'i fatanfa'uni. Innakum lan tablughu duri fatadurruni. Sesungguhnya kalian semua itu tidak akan memberi bahaya kepadaku, dan juga tidak akan memberi mudarat atau manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Wahai hambaku, jadi jikalau ada orang mulai dari awal muncul, awal keberadaannya yaitu Nabi Adam, sampai orang paling akhir nanti ya, dari golongan manusia dan jin gitu ya. Itu lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya mereka bertakwa seperti orang yang paling takwa di antara kalian, mulai orang paling awal ya, sejak zaman awal dulu Nabi Adam sampai nanti orang terakhir, semuanya bertakwa seperti atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seperti orang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu pun tidak akan menambah sedikit pun kerajaan yang ada dalam aku, tidak menambah kerajaan sedikit pun kepadaku. Walaupun semuanya bertakwa, beribadah, model kayak gimana pun nggak ada menambah sedikit pun, nggak efek terhadap kekuasaan Allah. Maka di sini sampaikan benar, fa inna sayyati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Keburukan bukan mudarat bagi engkau ya Rabb. Kebaikan yang aku lakukan juga tidak bermanfaat bagi engkau ya Rabbi. Maka kelanjutan hadis itu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jikalau seandainya ada orang awal di masa awal sampai masa akhir nanti semuanya durhaka, sampai ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, sampai durhakanya itu seperti orang paling durhaka di antara kau. Durhaka pokoknya orang yang paling durhaka itu. Semua orang gitu ya, mulai dari zaman dulu sampai zaman nanti gitu, semuanya durhaka semua. Itu pun gak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun ya. Luar biasa ya. Jadi Allah itu maha kuasa, maha segalanya, gak tergantung kepada makhluknya. Kita beribadah itu bukan semata-mata menambah kerjaan, tidak, tapi itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat dosa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin fas'aluhu fa'ataytuhu kulla wahidin mas'alatahu mana qasodalika mimma indi illa kama yaqusul mahitu idza udkhilal bahr. Masya Allah ya. Seandainya orang dari masa awal sampai masa akhir semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya kumpul, kira-kira miliaran orang begitu kali ya, di satu tempat, satu bukit, semuanya berkumpul mengadakan tangan berdoa kepada Allah, minta semuanya dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir nanti. Kalau di total mungkin miliaran, mungkin triliunan orang kali ya. Itu semuanya minta kepada Allah, minta fasaluni, minta orang kepada aku. Fa'ataitu, maka aku akan kasih masing-masing kula wahidin apa yang mereka minta. Si A minta ini, kasih semuanya. Segitu banyaknya orang pasti permintaannya kan beda-beda kan. Itu semua Allah kasih. Itu pun gak akan mengurangi apa yang ada dalam aku. Mana kosong dari kami ini, apa yang aku punya tidak akan berkurang kecuali seperti karena yang kusumah itu, seperti atau sebagaimana berkurangnya ketika jarum dicelupkan ke laut
kemudian diangkat. Idza udkhilal bahr, kita nggak kebayang itu. Jarum kita cubit ke laut, kemudian kita angkat. Netes pun mungkin enggak. Yang ada adalah jarumnya yang basah, itu pun sedikit. Ya, kita ibaratkan lautnya begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu besar, hanya berkurang mungkin secuilnya gitu ya. Diibaratkan idza udkhilal bahr, di mana jarum dimasukkan ke lautan. Tidak lain, hanya itulah yang berkurang. Ketika ada orang berkumpul minta kepada Allah, Allah ijabah semuanya, Allah kasih semuanya, tidak berkurang sedikit pun, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke lautan begitu luas. Menunjukkan apa? Bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala sangat besar keagungannya ya, sangat-sangat, ya tentu sudah sepatutnya kita sebagai hambanya itu untuk menyembah Allah seutuhnya gitu, untuk betul-betul mendekatkan diri pada Allah, sudah sewajarnya, sepatutnya ya. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak wajar atau mungkin aneh juga ketika kemudian Allah yang maha kuasa tapi tidak diakui kekuasaannya ya. Bahkan tidak disembah gitu ya, maha kuasa yang harus disembah kok malah dengan bukti yang ada begitu kuasanya kok malah tidak disembah. Seperti ada keanehan begitu ya, tidak sewajarnya, tidak sepatutnya. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan, la tadurruka wa hasanati la tanfauka. Jadi keburukan yang dilakukan itu tidak mudarat sama sekali bagi Allah, dan juga tidak sampai berkurang atau bahasanya tidak tanfauka. Kebaikan-kebaikan itu tidak sampai menjadikan manfaat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, adanya wadhu fi ay ajzi an iktsaril ibadah. Kata beliau ya, adanya ketidakmampuan beliau dalam memperbanyak amal ibadah. Nah, di sini memang beliau menyampaikan seperti itu, walaupun memang ibadah sudah maksimal gitu. Tapi apalah daya ketika kemudian fisik mulai berkurang, mulai kemudian lain-lain dan segala macamnya, adanya ketidakmaksimalan dalam beribadah. Ini seperti kayak di mana ketika ada hamba yang begitu tawadhu'nya kepada Allah, padahal ibadah sudah banyak tapi merasa tidak banyak. Nah, dari situlah ketika kita ibadah ya sesuai dengan kemampuan kita kan gitu. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma umirtukum fa'tu bi wa ma umirtukum bi fa'tu minhu mastata'tum, begitu kata Rasulullah. Apa yang kuperintahkan maka lakukanlah semampumu. Kata-kata semampumu berarti sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan. Belum dicoba, belum dipraktekkan, sudah bilang semampu saya seperti ini. Tidak. Kata-kata semampu berarti sudah betul-betul sudah dilaksanakan semaksimal mungkin gitu. Sudah melampaui batas, sudah merasa bahwa kemampuan saya seperti ini. Seperti hanya kita tidak mampu sholat berdiri, berarti ya cukup kita mampunya dengan sholat sambil duduk. Tidak mampu kita melakukan sholat dengan duduk, kita bisa berbaring. Jika kita bisa dengan menggerakkan tangan gitu. Itu pun tidak mampu, kita bisa dengan mengedipkan mata. Mengedipkan tidak mampu, kita pun masih bisa melakukan sholat dengan hati kita. Terus bisa seperti itu atas dasar kemampuan kita. Belum bertindak, belum apa-apa. Misalnya dengan target menghafal Al-Quran, saya tidak mampu, padahal belum dicoba. Tadi saya satu hari bisa 2 halaman, belum dicoba sudah bilang tidak mampu. Dicoba dulu, mana betulkah batas kemampuan saya sehari itu 2 halaman? Ternyata mungkin bisa lebih karena sudah dicoba. Kalaupun tidak bisa melakukan semuanya, bukan berarti kemudian tidak dilakukan. Merasa tidak mampu melakukan ibadah bukan berarti semuanya harus ditinggalkan. Mala yutruku kulluhu la tutruku kulluhu. Ada kaidah yang seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya, janganlah engkau tinggalkan sepenuhnya gitu. Kita tidak mampu sholat tahajud 11 rakaat misalnya. Tidak mampu sholat tahajud 8 rakaat, 6 rakaat. Yang mampu kita berapa? 2 rakaat. Ya itu. Bukan berarti kita tidak mampu tahajud sekian rakaat, akhirnya kita tidak tahajud gitu. Jadi
Jadi kalau kita nggak bisa melakukan semua amalan itu, paling tidak kita bisa melakukan sebagainya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah terus kemudian waqad ajzani ba'dul fudula an aqra ba'da sholatil jumu'ah sab'a maratin hadil abiyati ats-tsalatsati min bahril wafir. Sungguh aku telah diijazahkan. Ini kata Imam Nawawi ketika sudah disampaikan tentang makalah dari Imam Abi Bakar Duf bin Jahdar Asyibli. Di situ sudah beliau kasih titik, barulah di sini. Sungguh ajazani ba'dul fudula, aku telah diijazahi oleh sebagian fudula, ulama-ulama terkemuka. An aqra ba'da sholatul jum'ah, an aqra, agar aku itu membaca setelah sholat Jumat 7 kali. Baca apa? Bait yang ada di bawah ini, atau syair yang ada di bawah ini. Dan syair ini berupa bahril wafir. Kalau kemarin itu ada jenis syair namanya bahril kamil majzul. Kalau yang ini syair bentuknya bahril wafir. Ilahi lasturil firdausi ahla. Mungkin kalau yang di kampung saya masih ini ya, setiap habis sholat Jumat itu semua bareng-bareng sama-sama melantunkan syair ini. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir dunubi fa innaka ghafiril dhambil adim wa amlani muamalatal karimi wa thabbitni ala nahjil qawmi. Jadi beliau itu dijazahkan oleh sebagian ulama besar, ulama terkemuka. Ilahi lasturil firdausi a'la. Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penduduk surga Firdaus. Wala aku ala nari jahimi, dan aku tidak kuat menghadapi siksaan atau neraka jahanam. Merasa tidak pantas ada di surga Firdaus karena banyak maksiat. Di sisi lain tidak kuat juga menghadapi siksa api neraka. Terus bagaimana? Fahabli taubatan wa ufir dunubi, maka berilah kepadaku ampunan, taubat, dan wa ufir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil adimi, maka sesungguhnya engkau maha mengampuni dosa besar. Wa amilani muamalatal karimi, dan ini maksudnya perlakukanlah aku gitu sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang mulia. Ya, wa tsabbitni, dan tetaplah kepadaku